guys, vlog hari ini adalah kita akan berkunjung ke Monumen Pancasila Sakti yang berada di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kita akan cari tahu apa sih yang ada di dalam Monumen Pancasila Sakti ini dan apa saja peristiwa yang telah terjadi pada saat itu. Oke, kita mulai ya guys. Nah, tahu nggak sih guys, pas saat ini nih, ternyata kita tuh nyasar guys, bingung mau cari arah kemana, belok ke kanan atau ke kiri. Setelah kita tanya-tanya, ternyata memang kita salah jalan guys. Akhirnya kita harus belok ke arah kanan. Baru deh kita bisa ketemu di mana itu tempatnya Monumen Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membuat vlog tentang Monumen Pancasila Sakti atau yang biasa disebut Lubang Buaya. Kameranya Nah, dari sini mulailah kita menjelajah bagaimana sih dalam atau isi dari Monumen Pancasila Sakti ini guys, dan peristiwa apa aja sih yang terjadi yang ada di monumen ini, menceritakan tentang apa. Coba ya kita lihat bareng-bareng. Nah, yang pertama kita masuk ke Museum Pengkhianatan. ini Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis. Inilah denah peta. Ada dapur umum, tahanan. Jadi ini adalah lokasi Monumen Pancasila Sakti sebelum 1 Oktober 1965. Itu lubangnya. Ini ada pos komando, ada rumah penahanan, ada dapur umum, dan yang lain sebagainya. Dan ada rumah Indonesia. Ya guys, selanjutnya kita akan masuk ke dalam Monumen Pancasila Sakti. Pertama-tama setelah kita masuk, kita akan disuguhkan oleh berbagai macam foto tentang kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada gerakan G30 SPKI tahun 1965. Setelah melihat gambarnya, ternyata ngeri semua ya guys. Ada tokoh pemimpin pemberontakan G30 SPKI 1966 sampai 1967. Kita masuk ke ruangan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki suatu ruangan di mana di dalam ruangan itu terdapat banyak diorama-diorama yang menceritakan tentang kejadian atau peristiwa tentang kegiatan-kegiatan dari Partai Komunis Indonesia dari tahun 1948 hingga tahun 1965.
Nih, kekerasan pasukan berkumpul di selatan Tangerang. Nah, di sini ada peristiwa revolusi sosial di Langkat 9 Maret 1946. Pengumuman buruh Serbukti di Gelanggu 23 Mei 1948. Kiranya Jadi adalah gambar diorama dari pemogokan buruh Serbukti di Delanggu ya, pada tanggal 23 Juni 1948. diorama perantauan Surakarta pada tanggal 19 Agustus 1948. Pentingnya kapal bulan. Dan ini adalah percakapan di Gideon 18 Dan kali ini adalah pembunuhan di Kawedana, Kawen atau Blora pada tanggal 20 September 1948. Dan ini adalah cerita pembunuhannya. Dan yang ini adalah penghancuran PKI di Soko Pada tanggal 28 September 1948. Yang sedang tiarap. Dan ini adalah konsep umum untuk pas pemberantasan G30 PKI pada tahun 1948. Dan ini adalah pembantaian di Lugu Pada 1 tahun Oktober 1948. Selanjutnya adalah musuh tembak mati pada tanggal 31 Oktober 1948. Nah, jadi diorama ini adalah proses penembakan musuh yang terjadi pada tanggal 31 Oktober 1948. Tuh musuhnya yang hidup. Nah, eksekusi mati. Ini adalah gambar pembunuhan massal di lapas seksual.
pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1945. Ini adalah kampanye budaya PKI untuk menarik perhatian rakyat pada tanggal 25 Maret Dan ini ada diagram sidang Mahkamah Militer luar biasa pada tanggal 14 Februari 1966 untuk menjatuhkan vonis mati terhadap Nyono. Rakyat Jakarta menyambut pembubaran PKI dengan sangat gembira Pada tanggal 12 Maret 1966. 1966. Hidup ABRI, Hidup berkat PKI dan antek-anteknya. Jadi ini adalah persiapan rapat pemberontakan G30 SPKI. Ya. Setelah rapat tadi, nah ini adalah pelatihan para sukarelawan PKI. Jadi para sukarelawan ini dilatih dulu oleh PKI. Dilatih dulu. Ya. Nah guys, ini salah satu diorama yang paling mengerikan, dimana terlihat beberapa jenderal atau korban keganasan G30 SPKI itu dimasukkan ke dalam sumur tua yang sangat kecil. Tuh, ya, ini sungguh-sungguh mengerikan banget guys. Gak kebayang kalau saat itu kita berada di sini dan merasakan apa yang terjadi pada saat itu. Ih, ngeri. Kondisi sumur tua ya setelah pengangkatan jenazahnya kayak gini. Inilah salah satu adegan penculikan Jenderal Ahmad Nasution, dan dia berhasil melarikan diri pada saat itu dari kejaran tentara PKI. Di sini ada istrinya dan anaknya yang tertembak. Ya, jadi ini adalah gambaran dari Jenderal Ahmad Nasution yang berhasil melarikan diri saat kejadian penculikan para jenderal, dan yang ini adalah ibu atau istri dari Jenderal Nasution yang sedang memeluk anaknya yang menjadi korban juga, yaitu Ade Irma Suryani. Ini namanya Mayor Jenderal Sudirman Parman, Mayor Jenderal S. Parman. Nah, ini adalah momen di mana Mayor Jenderal S. Parman diculik. Ini adalah penculikan Jenderal MT Haryono. Ya, jadi ini adalah penculikan Mayor Jenderal MT Haryono yang terjadi di rumahnya dan tertembak di kamar tidurnya. Ya, tuh seperti ini. Nah, ini adalah kejadian saat penculikan Mayor Jenderal R. Suprapto yang telah dikepung oleh pasukan Cakrawirawan. pada tanggal 1 Oktober 1965. Di Desa Lugambulaya, Jakarta. Nah, yang ini adalah proses terjadinya penculikan Jenderal Ahmad Yani pada tahun 1960. Nah, di kediaman Jenderal Ahmad Yani. Jadi kalau yang ini adalah
proses penculikan Jenderal D.I. Panjaitan. Ini adalah proses penculikan Jenderal Sutoyo yang terjadi di kediaman Bapak Jenderal Sutoyo. Nah, ini adalah penculikan dari Kapten Tendean, ya, salah satu ajudan terpercaya dari Jenderal Nasution yang berkorban, yang dia pura-pura menjadi Jenderal Nasution, akhirnya dia ikut terbunuh atau ikut menjadi korban karena dia membela atasannya, Jenderal Ahmad Nasution. Nah, ini fotonya yang asli. Nah, ini adalah polisi sirkuit turun, ya. Nah, secara nggak sengaja dia ikut terbawa dan menjadi saksi atas terjadinya tragedi G30 SPKI. Ini adalah penembaknya ini adalah ibu atau istri dari Jenderal Nasution beserta anaknya Adik Irma Suryani yang turut menjadi korban atas peristiwa G30 SPKI. Nah guys, setelah kita melihat diorama tadi, sepertinya kayak kita tuh ikut terbawa ya guys ke dalam suasana atau peristiwa tersebut. Begitu kita merasakan, begitu mengerikan. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke dalam ruangan yang berisikan barang-barang atau peninggalan-peninggalan dari pahlawan revolusi ini. Ya, ada baju-baju yang masih ada noda-noda darahnya, ada cincin dan sebagainya. Nah, barang-barang ini adalah sebagai bukti dari kekejaman G30 SPKI. Ini adalah Brigjen Sutoyo. Ini adalah pakaian dari Brigjen Sutoyo saat terjadinya penculikan dan penembakan di G30 SPKI. Ini jam beliau, ada cincin, ada tali yang untuk mengikat dan menyiksa, pangkat bintang dari Jenderal Nasution, ya. Ini adalah benda-benda peninggalan almarhumnya, ya. Maksudnya bukan Jenderal Nasution, Jenderal Brigjen Sutoyo. Ini dia pakaian dinas dari Jenderal Sutoyo, ya. Selanjutnya adalah Brigjen D.I. Panjaitan. Ini jenazah saat diangkat dari sumur, posisinya seperti ini, bersama istri tercinta dan suami bertugas sebagai itu di Jerman, ya. Nah, ini adalah celana yang ada bekas darahnya, ya. Celana tidur atau baju tidur yang merupakan tindak bukti kejahatan dari gerakan G30 SPKI. Masih ada noda-noda darahnya seperti ini. Ini adalah cincin kawin dan stempel. Ya, ada stempel, ada pena, ada topi, ya, dan bahkan ada pelurunya juga, ya, peluru. Seperti inilah setelannya. Ini ada radio zaman dulu, ya, radio yang digunakan. Nah, ini adalah Jenderal S. Parman, ya, Mayor Jenderal S. Parman. Peninggalannya adalah berupa ini sapu tangan atau robekan baju yang masih ada noda-noda darahnya,
Ada cincin, pena, kaos kaki, korek, terus tempat cerutu atau tempat rokok, tempat sisir, jam tangan. Nah, ini peluru yang ditemukan di tengkorak almarhum ya. Ini ada tali yang untuk mengikat saat penyiksaan. Nah, pakaian minatnya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya adalah Majen MT Haryono atau Mayor Jenderal MT Haryono ya. Peninggalannya adalah Cincin emas dan celana. cincin emas yang ditemukan pada jenazah serta celana dalam atau underwear yang masih ada noda-noda darahnya. Ada kacamata dan ada tanda bintang jasa. Nah, ini adalah baju dinas kesehariannya ya. Punya pakan. Selanjutnya adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani atau Menko Pangan. Saat ini. Nah, ini adalah baju tidur atau celana tidur yang digunakan saat terjadinya peristiwa G30 SPKI. Ya. Dan ini adalah tongkat komando peninggalan almarhum Jenderal Ahmad Yani beserta topinya. Ada juga peluru jenis senjata. yang ditemukan pada pemungkanan Jenderal Ahmad Yani, jenis senjata kaliber 45. Ini adalah pakaian lengkap dinas Jenderal Ahmad Yani beserta tanda bintang jasanya. Selanjutnya adalah Majen R. Suprapto ya. Ini adalah baju tidur yang dikenakan saat terjadinya peristiwa G30 SPKI, di mana kita terlihat masih banyak noda-noda darah sebagai bukti kekejaman dari G30 SPKI. Ini adalah sarung yang digunakan saat kejadian tersebut. Ya. Ditemukan juga bagian dari peluru yang ditemukan di dada sebelah kanan. Ini ada cincin dari Mayor Jenderal R. Suprapto beserta tongkat komando. Dan ini adalah baju dinas keseharian. Selanjutnya adalah Kolonel Katamso. Ya. Ini peninggalannya seperti ini. Baju dinas kesehariannya. Ini adalah kunci montir yang digunakan untuk memukul bagian belakang kepala Kolonel Katamso. Dia dipukul pakai kunci ini nih, PKI ya. Ini bersama sang istri tercinta. Selanjutnya adanya Letnan Kolonel Sugiono. Nah, seperti ini. Ya. Dan ini adalah baju dinas yang masih ada noda-noda darahnya, bukti dari kekejaman G30 SPKI. Ini keadaan jenazah waktu ditemukan. Nah, ini adalah saksi sejarah dari G30 SPKI ya. Ada beberapa orang. Nah, ini bapak ini sekarang udah purnawirawan Polri. Dan ini adalah sepeda ontel yang digunakan atau saksi bisu pada saat terjadinya peristiwa G30 SPKI di Lubang Buaya pada tahun 1965. Nah, ini adalah bentuk senjata atau laras serta pentungan seperti ini. Nah, selain itu juga para 7 pahlawan revolusi mempunyai hobi seperti kita. Ada yang hobi main golf, ada yang hobi memancing. Tuh. Ini adalah stick golf dari milik Jenderal D.I. Panjaitan, stick golf dari Jenderal Ahmad Yani, dan ada pipa rokok kesayangan dari Majen R. Suprapto. Nah,
Selanjutnya adalah polisi ya, Brigadir Polisi Karel Sastri Tubun. Nah, ini yang jadi saksi kuncinya nih. Dan ini adalah pakaian dinas dari Karel Sastri Tubun. Dan yang ini adalah benda-benda peninggalan dari Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, ajudan dari Bapak Jenderal Nasution. Ya, ini adalah baju atau sweater yang digunakan pada saat kejadian. Seperti ini. Nah, ini fotonya dengan senyumnya yang manis. Ini adalah ayah dan ibu dari almarhum. Posisi jenazah atau bentuk jenazah saat ditemukan. Jadi bengkak ya orang cantik kayak gini. Nah, dan ini adalah beberapa peninggalan dari dari mainan dari Ade Irman Suryani yang korban G30 SPKI juga, anak dari Jenderal Ahmad Nasution. Ya, ini adalah foto-foto beserta baju tidur Ade Irman Suryani Nasution saat kejadian. Ini dasi, bahkan ini foto dari Ade Irman Suryani. Ya, ini ada tulisan dia karena dia masih TK, ada dia suka menggambar-gambar seperti ini. Nah, ini ada beberapa koleksi pribadi dari Letnan 1 Pierre Andreas Tendean. Ya, hobinya ada raket tenis, ada foto, ini juga ada kaset pita yang suka dinyanyiin, suka diputar. Terus ada teropong, terus ada kamera ya, tapi dia udah berbentuk replikanya. Dan ada tulisan tangan, surat cinta Pierre Tendean dari kekasihnya tercinta. Nah, selanjutnya guys, kita akan menuju ke lokasi sumur maut atau sumur tua yang dimana para korban dari keganasan G30 SPKI itu dimasukkan ke dalam sumur itu. Dan kita juga akan lihat bagaimana sih rumah penyiksaan atau ruang penyiksaan di mana para jenderal itu disiksa oleh PKI secara keji. Sekarang kita coba untuk masuk sumur maut ya, monumen Pancasila. Nah guys, ini adalah rumah penyiksaan, di mana rumah penyiksaan ini terjadinya peristiwa penyiksaan dan pembunuhan terhadap para 7 jenderal yang sekarang disebut sebagai pahlawan revolusi. Mereka dibunuh dan disiksa secara kejam dan keji oleh pasukan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Ini adalah bagian belakang dari rumah tersebut. Dan ini tadinya rumah ini merupakan salah satu rumah warga di kawasan daerah Lubang Buaya pada saat itu. Ini posisi belakang rumahnya seperti ini. Ya, itu juga ada beberapa rumah. Nah, di samping rumah penyiksaan itu ada sumur, tempat dimasukkannya para jenazah korban G30 seperti ini.
adalah sumur maut. SPKI dimasukkan ke dalam lubang sumur maut. Sekarang kita lihat rumah-rumah yang ada di sekitar sini. Nah, rumah-rumah ini zaman dulunya adalah rumah penduduk yang ada di sekitar hutan lubang buaya pada saat itu. Ya, coba kita lihat. Nah, ini adalah salah satu rumahnya, kita lihat. Ini adalah salah satu rumah penduduk yang berada di pos komando. Ya. Jadi rumah ini digunakan sebagai pos komando pada tanggal 1 Oktober ini bagi pasukan G30 SPKI yang menculik para pahlawan revolusi. Pos komandonya di sini. Ya. Dia merancang segala sesuatunya. Ini adalah ruang tamu. Rumah ini. Nah, di sini ada kamar tidur. Ada bentuk baliknya ya. Di balik-baliknya masih ada. Ada penerangan yang berupa lampu pasokan dengan atap yang masih terdapat lemari yang mungkin pada saat itu digunakan untuk menaruh. Ini ada lemari. Jadi kamar tidurnya tuh ruang tidurnya ada 3 ya, ada 3 kamar tidur. Nah, di kamar tidur belakang ini berbentuk ada balai-balai dan kendi. Ya. Nah, mungkin ini dulu adalah ruang makan. Sebelah situ ada juga tempat tidur juga ya. Nah, di rumah ini ada dibuat untuk posko para eksekutor PKI itu. Ya, lanjut. Oh, dan di samping di sini kayak ada ruang beranda, mungkin buat santai-santai atau ngobrol-ngobrol ya. Di sebelah sini. Nah, ini adalah dapur umum rumah ini. Ya. Rumah ini digunakan sebagai dapur umum ya pada tanggal 1 Oktober 1995. Digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan angkatan G30 SPKI. Oke.
dari luar Belanda. Ada tempat duduk seperti ini. Mungkin dia buat bercengkrama. Bentuknya masih berupa bilik. Temboknya masih berupa bilik seperti ini. Berbentuk balik. Ada tempat tidur. Lampu patroma. Di sini lah tempat masaknya ya. Ini ada kuahnya. Nah, ini ada tungku ya. Ini ada mungkin panci kali ya. Masaknya masih pakai kayu. Nah, ini mungkin patak piring. Nah, ini adalah sisa genting generasinya ya. Oke. Dan ini adalah truk buat angkut para jenderal-jenderal yang telah ditangkap oleh para PKI. Dia mau bela. Saya adalah Ibrahim Sengaja. Dan bisa dipanggil Bain, saya dari kelas 7D. Perkenalkan, nama saya Ringo Davino, bisa dipanggil Ringo dari kelas 7D. Perkenalkan, nama saya Juni Belauda dari kelas 7D, biasa dipanggil Zul. Perkenalkan, nama saya Almira Kamila, bisa dipanggil Almira, saya dari kelas 7D. Demikian cerita vlog kita tentang Monumen Pancasila Sakti atau Lubang Buaya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya selesai juga vlog kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.